Hai teman-teman, jumpa lagi di channel Belajar Dunia Hewan. Di video kali ini kita akan membahas tentang apa itu hewan menurut beberapa ahli dalam bidang zoologi dan biologi. Sebelum lanjut belajar, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Inilah contoh beberapa fakta dan pendapat tentang hewan menurut para ahli dan peneliti. Hewan adalah organisme eukariotik multiseluler yang membentuk kerajaan biologi animalia. Dengan sedikit pengecualian, hewan mengkonsumsi bahan organik, menghirup oksigen, dapat bergerak, bereproduksi secara seksual, dan tumbuh dari bola sel yang berongga blastula. Selama fase perkembangan embrio, lebih dari 1,5 juta spesies hewan yang masih hidup telah dideskripsikan. Sekitar 1 juta di antaranya adalah serangga, tetapi diperkirakan ada lebih dari 7 juta spesies hewan secara keseluruhan. Hewan memiliki panjang dari 8,5 mikrometer sampai 33,6 meter dan memiliki interaksi yang kompleks dengan satu sama lain dan dengan lingkungannya, serta membentuk jaring-jaring makanan yang rumit. Studi tentang hewan disebut zoologi. Pengertian hewan menurut Ansori 2009. Hewan atau disebut juga dengan binatang adalah kelompok organisme yang diklasifikasikan dalam kerajaan Animalia atau metazoa, adalah salah satu dari sebagian makhluk hidup di bumi. Sebutan lainnya adalah fauna dan marga satwa. Hewan dalam pengertian sistematika modern mencakup hanya sekelompok bersel banyak dan terorganisasi dalam fungsi-fungsi yang berbeda, sehingga kelompok ini disebut juga histozoa. Semua binatang heterotrof artinya tidak membuat energi sendiri, tetapi harus mengambil dari lingkungan sekitarnya. Hewan mempunyai daya gerak cepat tanggap terhadap rangsangan eksternal. Tumbuh mencapai besar tertentu, memerlukan makanan, dan memiliki bentuk kompleks, dan jaringan tubuhnya lunak. Perbedaan itu berlaku secara umum. Tentu saja ada kelainan-kelainannya. Tiap individu, baik pada hewan uniseluler maupun pada hewan multiseluler, merupakan satu unit. Hewan itu berorganisasi, berarti tiap bagian dari tubuhnya merupakan subordinat dari individu sebagai keseluruhan, baik sebagai bagian suatu sel maupun seluruh sel. Inilah yang disebut konsep organismal, suatu konsep yang penting dalam biologi. Ciri-ciri hewan menurut Ansori 2009. Binatang atau yang disebut juga hewan merupakan organisme eukariota multiseluler heterotrof
trofik. Berbeda dengan nutrisi autotrofik pada tumbuhan, hewan memasukkan bahan organik yang sudah jadi ke dalam tubuhnya dengan cara menelan atau memakan organisme lain atau memakan bahan organik yang terurai. Kedua, sel-sel hewan tidak memiliki dinding sel yang menyokong tubuh dengan kuat, seperti pada tumbuhan atau jamur. Komponen terbesar sel-sel hewan terdiri atas protein struktural kolagen. Ciri ketiga, keunikan hewan yang lain adalah adanya dua jaringan yang bertanggung jawab atas penghantaran impuls dan pergerakan, yaitu jaringan saraf dan jaringan otot, sehingga dapat bergerak secara aktif. Ciri hewan yang keempat yaitu sebagian besar hewan bereproduksi secara seksual dengan tahapan diploid yang mendominasi siklus hidupnya. Yang kelima, alat pernapasan pada hewan bermacam-macam, tergantung pada tempat hidupnya. Ada yang bernapas dengan paru-paru seperti kucing, insang seperti ikan, kulit seperti cacing, trakea seperti serangga. Yang keenam, hewan memerlukan makanan untuk tumbuh, berkembang, dan bertahan hidup. Jenis makanan hewan ada tiga, yaitu karnivora atau pemakan daging, herbivora atau pemakan tumbuhan, dan omnivora, pemakan tumbuhan dan pemakan daging. Menurut Dr. Suroyo Sumarto MSI dan Dr. Roni Poneri SPD MSI, hewan sebagai makhluk hidup lainnya menempati lokasi bersama dengan makhluk hidup lainnya, dan makhluk tak hidup yang bersama-sama membentuk lingkungan hidup hewan. Antara makhluk hidup dan lingkungannya sering berinteraksi satu sama lain dalam suatu sistem yang kompleks. Sistem yang terbentuk karena interaksi makhluk hidup dengan lingkungan disebut ekosistem. Sedangkan ilmu yang mempelajari ekosistem disebut ekologi. Ekologi berasal dari bahasa Yunani oikos yang berarti rumah dan logos yang berarti ilmu atau studi tentang sesuatu. Dengan demikian, ekologi didefinisikan sebagai studi ilmiah tentang hubungan makhluk hidup dengan lingkungannya. Ekosistem sebagaimana disebutkan di depan merupakan suatu jejaring komunitas atau hubungan jejaring antar individu yang menyusun satu kesatuan, terorganisasi secara mandiri, dan terdapat pola-pola dan proses-proses yang berjenjang secara kompleks. Ekosistem tersusun atas dua macam komponen, yaitu komponen makhluk hidup atau biotik dan komponen makhluk tak hidup atau abiotik. Komponen abiotik terdiri dari komponen benda mati seperti batu, udara, sinar matahari, dan air, serta komponen kimia fisik seperti gravitasi, suhu, curah hujan, dan salinitas. Ekosistem menyediakan berbagai sumber daya untuk kelangsungan hidup organisme di dalamnya, yang biasanya dikenal juga sebagai biodiversitas atau keragaman hayati. Biodiversitas yaitu konsep tentang variabilitas makhluk hidup dari berbagai sumber, ekosistem darat, laut, danau, sungai, dan sebagainya, dengan tingkat dari gen spesies dan ekosistem.
Secara praktis, biodiversitas biasanya hanya diperuntukkan untuk keragaman spesies, suatu konsep yang dikenal juga sebagai kekayaan spesies. Itulah tadi beberapa pendapat para ahli tentang hewan. Semoga bermanfaat.